Shalom semuanya, gimana kabar kalian? Saya berdoa kabar kalian baik-baik aja ya, seperti saya di sini. Saya mau sharing tentang rapture di dalam Alkitab. Sebenarnya saya udah sering banget kan sharing tentang rapture, tapi mungkin kali ini yang lebih dalam lagi, karena saya akan bahas nggak hanya di ayat-ayat Alkitab yang sebelumnya, tapi di ayat-ayat Alkitab lain. Dan ini hasil dari pembacaan Alkitab saya, dan juga saya cek lagi pengertian saya dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Jadi saya pelajarin nggak cuma satu hamba Tuhan, tapi hamba-hamba Tuhan yang lain. Dan hampir semua kesimpulannya yang mereka sampaikan itu sama, dan hampir sama dengan yang saya mau sampaikan juga gitu ke teman-teman. Mulai dari Matius 24 ayat 1 sampai yang terakhir, ini tentang khotbah akhir zaman. Jadi dari ayat 1 sampai ayat yang ke-14 saya buat pembagian-pembagian. Kalau ayat 1 sampai ayat 14 itu buat kita semua, buat seluruh dunia, pengetahuan gitu ya, bahwa akan terjadi pada akhir zaman seperti di tanda-tanda di sini, bahwa bait Allah diruntuhkan dan itu sudah terjadi. Dan sebenarnya juga bait Allah yang sekarang juga dengan keadaan yang seperti ini ya, sudah juga secara fisik sebenarnya diruntuhkan, teman-teman. Kenapa? Karena bait Allah yang sebenarnya adalah tubuh kita, di mana Roh Kudus mendiami tubuh kita, dan kita harus mencari Tuhan, menyembah Tuhan gitu. Sehingga Roh Kudus semakin memenuhi kita, semakin bekerja di dalam kita. Kitalah bait Allah saat ini gitu ya. Dan ayat 3 sampai ayat yang ke-14 saya nggak fokus di situ, tapi yang pasti ini adalah tanda-tanda bahwa akhir zaman, dan sekarang udah terjadi sih sebenarnya semua ini, bahwa bangsa melawan bangsa, kelaparan, dan penderitaan ya. Kemudian masuk ke Matius 24 ini ayat 15 sampai ke ayat 28. Jadi kalau ayat 15 sampai ayat 28 ini sebenarnya buat orang Israel yang tertinggal, atau buat bangsa-bangsa lain yang tertinggal. Jadi buat mereka yang left behind sebenarnya. Karena seperti di ayat yang ke-15 ya. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Jadi siapa orang-orang di Yudea? Ya bangsa-bangsa Yahudi gitu, orang-orang Israel. Orang yang sedang diperanginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang-orang yang sedang di ladang, jangan ia kembali. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil. Berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu, jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Kenapa harus melarikan diri? Karena penguasa pembinasa keji tadi, antikris, sudah mulai duduk di tahtanya. Dan ketika kita melihat orang-orang yang tertinggal melihat kejadian itu, yang harus dilakukan adalah mereka harus melarikan diri gitu. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan. Oh ya, ayat di atasnya, berdoalah supaya pada waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Siapa yang menyelenggarakan Sabat? Juga orang-orang Yahudi. Kita percaya hari Tuhan adalah hari Minggu dan itu adalah hari Sabat kita. Tapi Sabat yang dimaksud di sini sesuai dengan perkataan Tuhan Yesus pada zaman itu. Tuhan Yesus menyampaikan ini juga sebenarnya kepada orang Yahudi. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Jadi dari ayat 15 tadi sampai ayat yang ke 20 5 ya, itu adalah ayat untuk orang-orang yang tertinggal gitu. 29 sampai 31 mulai bicara tentang second coming. Jadi kedatangan anak manusia pada masa itu, segera sesudah siksaan pada masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di awan-awan di langit dengan segala kekuasaan. Jadi pada second coming itu Tuhan Yesus akan datang bersama-sama dengan kita.
Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Jadi ini Tuhan mengajak kita untuk menarik pelajaran dari pohon ara. Jadi saya juga mendengar ya dari orang lain, saya masih belum menelusuri lebih lanjut benar apa enggak, cuman itu bisa menjadi gambaran aja dan saya sharingkan juga ke kita. Ada yang bilang kalau pohon ara yang dimaksud di ayat ini itu adalah bangsa Israel. Karena bangsa Israel pada waktu sebelum tahunnya mereka merdeka ya, 1948, sebelum itu bangsa Israel terpencar kemana-mana, dan pada tahun 1948 mereka mulai merdeka. Yang dimaksud dengan ayat ini, pohon ara itu adalah Israel gitu. Jadi kalau dari penafsiran orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan yang lain, pohon ara itu adalah Israel, dan apabila Israel mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Musim panas di sini maksudnya tanda kedatangan Tuhan, rapture, yang di awan-awan yang dunia nggak tahu dan menjemput kita. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Tuhan Yesus nggak tahu kapan datangnya waktu rapture, tapi dia memberitahu kepada kita ada tanda-tandanya gitu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Jadi angkatan yang melihat bahwa Israel tadi berdiri sebagai suatu bangsa, memproklamasikan kemerdekaannya itu tahun 1948. Ini saya sharingkan, saya juga belum tahu sebenarnya benar apa enggak, karena kan ini semua tafsiran ya, dan saya sharing untuk menjadi pandangan aja buat kita. Kalau yang bagian ini ya, tapi kalau yang bagian yang setelah ini dan sebelum yang ini tadi, saya yakin karena itu saya benar-benar pelajari firman Tuhan, dan apa yang saya pelajari saya compare dengan hamba Tuhan yang lain gitu. Makanya saya berani sharing ke kalian juga. Dan katanya angkatan yang dari tahun 1948 itu kan satu generasi, itu di dalam Mazmur dikatakan 70 tahun atau 80 tahun. Dan kita jika dihitung ya, satu generasi kan 80 tahunan lah ya hitungannya. Jadi tahun 948 ditambah 80 tahun itu adalah 928. Dan ada 7 tahun masa tribulasi, dan setelah itu datanglah Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Jadi katanya sih tahun 1920 dan 1921 itulah kira-kira waktu-waktu rapture. Tapi saya nggak berani sama sekali. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesus, Bapa di surga aja. Bahkan Tuhan Yesus bilang bahwa Tuhan Yesus sendiri aja nggak tahu, malaikat di surga pun nggak tahu, hanya Bapa saja. Hanya Tuhan Yesus memberitahu kita bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di surga tidak, anak sendiri pun tidak, hanya Bapa saja ya. Kemudian masuk ke ayat 37. Jadi ini bicara lagi tentang rapture. 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan, minum, kawin, dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Jadi seperti pada zaman Nuh, semuanya kelihatan aman, damai. Saya juga pernah bahas dari 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat 3, bahwa aman, damai keadaannya, dan tiba-tiba Tuhan datang seperti pencuri. Demikian juga seperti pada zaman Nuh di ayat ini. Orang makan, minum, mengawinkan dan dikawinkan. Di dalam Lukas pasal 17 juga dikatakan pada zaman sama gitu ya, bahwa seperti pada zaman Lot, orang menjual, orang membeli, kehidupan seperti biasa-biasa aja, hari-hari indah, hari-hari baik, sunny day, beautiful day, dan tiba-tiba aja Tuhan datang dalam sekejap saja menjemput semua orang, sehingga terjadilah setelah rapture masa kekacauan gitu pada saat itu, dan masuk ke dalam masa kesusahan besar. Jadi itulah yang menyebabkan saya nggak percaya, membuat saya nggak percaya dengan mid tribulation atau post tribulation. Tapi saya menghargai semua
hamba Tuhan yang menyampaikan itu karena mereka juga mempelajari firman Tuhan. Tapi ini pendapat saya sendiri, bahwa saya percaya dengan pre-tribulation. Jadi pengangkatan sebelum kesusahan besar. Kenapa? Karena ayat ini berkata, pada saat itu keadaan biasa aja, damai, aman, dan orang makan, minum gitu kan. Kehidupan yang normal, hari-hari yang normal. Dan tiba-tiba Tuhan datang. Sementara kalau mid tribulation kan, kita mengalami setengah dari masa kesusahan dulu. Jadi kayak mungkin udah banyak banget gempa bumi, lebih daripada yang sekarang. Udah banyak banget orang-orang yang mungkin lebih banyak pemberontakan lagi, lebih mungkin meteor pada jatuh, bintang-bintang pada jatuh. Intinya nggak ada sengsara gitu loh. Yang saya tahu dari ayat ini, yang sengsara yang seperti murka Allah tertumpah, yang berentetan, yang mungkin parah gitu ya, karena kejadiannya kata firman Tuhan sendiri bahwa seperti pada zaman Nuh, sebelum air bah itu orang-orang makan, minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya anak manusia. Jadi Nuh masuk ke dalam bahtera dulu, baru air bah datang. Kita diangkat dulu, baru tribulasi itu terjadi. Itu yang saya percayai. Itulah yang saya tekankan juga ayat 42 buat teman-teman semua. Saya juga, keluarga saya, karena saya mengasihi kalian dan kita nanti akan pasti nggak menjadi orang asing gitu ya di surga. Dan buat saya, teman-teman, sahabat rohani itu lebih dekat lagi bahkan dari saudara kandung. Kenapa? Karena kita tuh diikat dengan darah Yesus gitu. Jadi kita itu saudara dimanapun kita berada. Dan ini yang saya mau sampaikan ayat 42, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saya masuk ke pertanyaan ya, teman-teman, ada yang nanya, kalau kita rapture, jiwa kita itu dibawa kemana? Jawabannya saya udah sampaikan juga di dalam Yohanes 14 ayat 1-4. Jadi hamba Tuhan berkata, ini ayat rapture, dan ketika saya mempelajari juga, benar, saya yakin gitu. Ini disampaikan bahwa janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu juga berada, kamu pun berada. Jadi, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi Tuhan Yesus tuh mau pergi, dan di bawah-bawahnya kalian tahu ayat ini, dia menjanjikan penghibur, penolong setelah kepergiannya, bahwa kita tidak sendirian, kita tidak ditinggal seperti yatim piatu, tapi kita diberi Roh Kudus, rohnya sendiri gitu, tinggal di dalam kita. Jadi Tuhan Yesus sebenarnya mau menenangkan murid-muridnya pada saat itu. Sama sebenarnya konteksnya dengan apa yang dikatakan Paulus di dalam 1 Tesalonika 4 ayat rapture itu ya, ayat 15-18. Hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Jadi sebenarnya di ayat ini Tuhan Yesus ingin menenangkan gitu ya murid-murid yang akan ditinggal oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus pergi ke surga untuk mempersiapkan suatu tempat bagi kita, menyimpan kita selama masa 7 tahun, dan dan Roh Tuhan Yesus, Roh Kudus turun ke dunia untuk mempersiapkan kita menjadi umat-umat yang tidak bercacat, tidak bercela gitu, ketika hari kedatangan Tuhan. Itulah sebabnya di dalam Yudas pasal 1 ayat 24-25 berkata, bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kamu tersandung, dan yang membawa kamu dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dialah kemuliaan, kebesaran, kekuatan dan kuasa sebelum segala abad dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Jadi Dia mempersiapkan kita menjadi suatu umat yang tidak bernoda ya, dan penuh kegembiraan nanti ketika kita berhadapan pada saat Tuhan Yesus turun menjemput kita ya ke awan-awan. Jadi kita bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Saya masuk juga ke dalam Wahyu 4 ayat 1, yaitu Yohanes pada saat itu dibawa ke dalam suatu penglihatan. Di dalam Wahyu pasal 1 itu bicara tentang Tuhan Yesus yang menyatakan dirinya kepada Yohanes. Kemudian Wahyu pasal 2 dan 3 tentang 7 jemaat yang
Itu adalah mewakili mungkin gereja-gereja di dunia ini, atau juga bisa masuk ke dalam pribadi kita masing-masing. Kita itu karakternya seperti apa? Ada yang kasih mula-mulanya kurang, ada yang apa ya, macam-macam gitu kan karakternya. Saya nggak mau lebih dalam ke situ karena nanti jadi waktunya jadi panjang. Tapi lebih ke jemaat Philadelphia, di mana mereka seorang jemaat yang tidak ada satu kritik pun dari Tuhan buat mereka. Jadi mereka jemaat yang bisa disebut sempurna gitu ya. Walaupun mereka punya kelemahan dan kekurangan dikatakan di ayat situ kalau kalian baca lagi Wahyu pasal 3 tentang jemaat Philadelphia, tapi mereka orang-orang yang bergantung kepada Tuhan sama seperti kita semua gitu. Dan masuk ke dalam Wahyu pasal 4 dan pasal 5 berbicara tentang ke-24 tua-tua ada di sana, dan 4 makhluk surga ada di sana bersama Tuhan juga ada di sana. Jadi Yohanes, kita baca ayatnya, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga, dan suara yang dahulu telah kudengar, ini pernyataan Yohanes ya, berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Jadi ada bunyi sangkakala yang didengar oleh Yohanes, dan itu adalah suara Allah, suara Tuhan. Sama dengan di dalam 1 Tesalonika ayatnya yang ke-16 dan 17. Sama dengan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi. Jadi sangkakala Allah berbunyi, Tuhan turun dari surga. Jadi banyak yang percaya, saya juga percaya, bahwa ini di dalam di dalam Wahyu pasal 4 ayat 1 ini adalah ayat di mana kita di rapture, teman-teman. Dan Yohanes melihat pada saat itu untuk masa yang akan datang, yaitu masa yang akan kita jalani pada saat ini gitu. Bahwa pada saat itu Yohanes melihat pintu surga terbuka, dan suara yang dahulu dia pernah dengar berkata kepadanya seperti bunyi sangkakala. Sama gitu kan seperti yang di dalam 1 Tesalonika pasal 4 tadi. Dan katanya, jadi posisinya Yohanes itu di bawah, naiklah kemari, ke atas, ke surga. Jadi seperti di dalam Tesalonika tadi, pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat bersuara dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat. Jadi sama sebenarnya posisinya ketika Yohanes juga disuruh naiklah kemari gitu. Yohanes naik dari posisi di bumi ke surga, dan ditunjukkanlah kepada Yohanes segala sesuatu yang harus terjadi sesudah ini. Dan apa yang terjadi sesudah itu, ini kan tadi Wahyu pasal 4 dan 5, itu suasana surga semua teman-teman, bisa dibaca. Tapi di dalam Wahyu pasal 6, dimulailah matrai pertama dibuka. Jadi matrai mulai dari matrai pertama sampai matrai yang ke-7, kemudian 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah berurutan seperti itu. Di Wahyu pasal yang ke-19 barulah muncul lagi ke-24 tua-tua. Penafsiran mereka, hamba-hamba Tuhan yang saya pelajari juga, dan saya yakin itu benar. 24 tua-tua ini adalah mewakili kita yang terangkat, orang-orang yang dikuduskan Tuhan, terangkat. Kemudian dari pasal 1 kan sampai pasal 5 di Wahyu itu 24 tua-tua masih ada, tapi absen alias nggak ada lagi disebutkan dari pasal 6. Jadi kita baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang pertama. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka. Jadi itu pintu surga teman-teman, terbuka. Karena Yohanes melihat kemudian ya, ini dia akan berada di surga. Dan suara yang dahulu kudengar, jadi dari Wahyu pasal 1 itu Tuhan Yesus menyatakan dirinya, dia seperti apa. Pasal 2 dan pasal 3 itu bicara tentang 7 jemaat, yaitu yang menggambarkan diri kita sendiri bisa juga, karena kita itu berbeda-beda kan, dan penilaian Tuhan terhadap kita itu mewakili di dalam 7 jemaat itu. Jadi satu jemaat seperti apa, jemaat yang lain seperti apa, itu juga bisa juga buat gereja Tuhan juga, karena berbagai macam gereja gitu ya, dengan pengajaran yang ditekankan apa gitu dari gereja masing-masing. Nah, 7 jemaat ini juga bisa mewakili gereja atau diri kita pribadi ya. Kemudian pasal 4 di sini
Tuhan dari atas, dari surga posisinya, berkata kepada Yohanes seperti bunyi sangkakala. Jadi ada suara seperti bunyi sangkakala, suara Tuhan, dan itu sebenarnya sangat matching, sangat nyambung dan sama dengan dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 dan 17, ayat rapture. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi. Karena lagi bunyi, teman-teman, kita cut dulu. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Jadi sangkakala Allah berbunyi sama dengan seperti di dalam Wahyu pasal 1 tadi, di mana ketika Yohanes mendengar, terdengarlah seseorang yang berkata kepadanya seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari. Jadi itu sebenarnya hampir sama dengan rapture. Yohanes diangkat ke atas, teman-teman. Dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Yohanes pada masa itu diberi Tuhan penglihatan tentang masa depan, di mana masa depan yang Yohanes lihat itu adalah masa kita sekarang dan masa yang akan kita jalani kemudian. Jadi Yohanes ikut rapture pada zaman ini, pada saat itu. Saya yakin, dan itu yang saya dapat juga dari hamba-hamba Tuhan yang lain, bahwa ini tuh adalah momen di mana rapture terjadi. Dan dari ayat pasal 4 dan 5 dari Wahyu ya, 24 tua-tua itu diyakini sebagai perwakilan dari simbol gereja Tuhan yang diangkat, yang ada di surga, dilihat oleh Yohanes bersama dengan 4 makhluk, yaitu malaikat dan Tuhan sendiri. Sehingga ayat 4, dan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Kemudian di pasal 5 hal ini masih berlanjut. Kemudian mulailah di pasal yang ke-6 absen 24 tua-tua ini tidak ada lagi disebutkan, sampai terjadinya 7 matrai, terjadinya 7 sangkakala, dan terjadinya 7 tertumpahnya 7 cawan murka Allah ke dunia. Jadi di pasal-pasal selanjutnya absen 24 tua-tua. Nah, itulah yang diyakini juga oleh saya, bahwa gereja Tuhan 24 tua-tua ini nggak ada di masa-masa tribulation, masa-masa kesusahan besar tadi. Dan di pasal 19 baru mulai muncul lagi 24 tua-tua gitu ya, yang mewakili gereja. Dan ke-24 tua-tua dan ke-4 makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Dan saya mau bacakan perjamuan kawin anak domba dari ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru buruh yang hebat, katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saya yakin ini adalah kita. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin. Jadi intinya seorang mempelai Kristus berpakaian putih gitu ya. Dan masuklah kita ke ayat yang di bawahnya lagi. Lalu aku melihat surga terbuka, sesungguhnya ada seekor kuda putih. Ini second coming ya. Dan ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Tuhan datang untuk berperang ke dunia bersama dengan kita, umat-umatnya, diajak turun ke dunia lagi. Dan matanya bagaikan nyala api, di atas kepalanya terdapat banyak mahkota, dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah, dan namanya ialah Firman Allah.
dan semua pasukan yang di surga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Jadi saya yakin mereka yang memakai lenan halus putih bersih ini match dengan ayat di atas tadi, di mana mempelai Kristus yang memakai lenan putih, tidak bercacat, tidak bercela gitu ya, pada hari perjamuan kawin anak domba. Saya mau sampaikan juga adalah, percayalah teman-teman, kalau kita itu, buat kalian yang beriman tentang pre-tribulation ya, seperti saya, kita itu memang tidak diciptakan Tuhan untuk menerima murka Allah. Ya benar bahwa kita mengalami banyak pencobaan. Seperti saya sendiri, saya seorang pelayan Tuhan. Dari sejak kecil saya kelas 6 SD mulai melayani Tuhan. Saya mengajar sekolah minggu, kemudian saya masuk ke pemuda dan sebagainya. Tapi Tuhan mengizinkan saya dicobai dengan saya diberi anak, selain percobaan-percobaan yang lain yang pastinya ada juga dalam hidup ini ya. Tapi saya diberi Tuhan anak yang ketika saya periksa, anak ketiga saya ternyata cacat gitu. Dan cacatnya tuh benar-benar teman-teman, benar-benar kalau dunia bilang tuh benar-benar rusak gitu loh, secara fisiknya gitu. Dan Tuhan itu izinkan, padahal saya dekat dengan Roh Kudus waktu itu, saya juga udah melayani lebih dalam lagi pelayanan di gereja gitu kan. Dan saya merasa bersyukur bahkan diberi pencobaan itu, karena Tuhan sedang menginginkan saya lebih dan lebih lagi murni di hadapan Tuhan gitu. Tapi yang pencobaan yang saya syukuri lagi Tuhan hindarkan dalam hidup saya ya, adalah pencobaan yang akan ada buat dunia ini nanti, buat orang-orang yang tertinggal, bukan buat orang-orang seperti kita yang dikasihi Tuhan, yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan sudah melakukan ketaatan-ketaatan kita ya, sesuai dengan firman Tuhan, dan hidup menghasilkan buah-buah pertobatan gitu. Jadi kita diciptakan Tuhan untuk dikasihi Tuhan sebenarnya ketika kita meresponi Dia dengan benar, dan Tuhan memanggil kita untuk menang atas segala sesuatu. Dan bahkan di akhir masa gitu ya, ketika Dia mengangkat kita, Dia akan kembali ke dunia bersama-sama dengan kita untuk memerintah di dunia ini bersama-sama dengan kita gitu. Untuk kerajaannya kemudian ditetapkan di dunia ini gitu, selama 1000 tahun. Dan setelah itu masih ada rentetan teman-teman. Saya cocok ya, setelah mempelajari firman Tuhan juga, saya sangat cocok dengan Peta Zaman Philip Mantova. Saya taruh linknya di bawah kalau kalian mau mempelajari apa yang akan terjadi setelah 1000 tahun pemerintahan, ada perang Gog dan Magog, dan selanjutnya kalian bisa pelajarin di bawah, link di bawah saya share. Dan yang saya mau sampaikan juga adalah, kita ini sebagai mempelai Kristus, bayangkan Yesus itu sebagai suami kita gitu. Dan seorang suami yang baik pasti tidak akan membiarkan mempelainya tuh diotak-atik sama antikris, nggak mungkin. Tidak akan membiarkan istrinya dianiaya oleh antikris gitu. Itulah yang saya yakini, bahwa Tuhan tidak menetapkan kita untuk dimurkai, tapi murka yang dari Tuhan itu nanti akan ada buat orang-orang yang nggak percaya Yesus saat ini gitu. Kenapa? Karena ya kita ini sendiri, saya sampai umur segini tuh mengalami juga banyak pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan dalam hidup saya. Dan ketika saya memilih untuk, walaupun saya masih jatuh bangun, saya jujur ada pencobaan-pencobaan yang saya masih jatuh gitu, tapi dalam kelemahan saya selalu mencoba untuk berharap sama Tuhan, datang kepada Tuhan. Kalau saya buat dosa, saya akui dosa saya di hadapan Tuhan. Dan saya adalah orang yang bergantung dengan Roh Kudus, karena saya merasa saya lemah gitu ya. Itulah yang membuat saya nggak bisa meninggalkan jam-jam doa saya, jam-jam baca Alkitab saya. Itu aja yang saya sharingkan. Semoga ini menjadi berkat buat kalian semua. Terus berjaga-jaga, jangan lupa pelajarin juga Alkitab kalian. Jangan cuma dengar dari hamba Tuhan, dengar dari saya, terus kalian percaya gitu aja. Karena saya sendiri juga mempelajari demikian teman-teman. Jadi saya nggak gampang percaya dulu, tapi saya dengar dulu, kemudian saya baca sendiri Alkitab saya selidiki sendiri, berdoa, minta tuntunan Roh Kudus, menyembah juga supaya Roh Kudus dapat membukakan hikmat hal-hal yang tersembunyi bagi dunia ini, tapi terbuka buat orang-orang seperti kita. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Tuhan Yesus memberkati.